لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله حمدا كثيرا بجميع معانيه كل معنى منها وما نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وأوصيكم وإياي على طاعته واستغفروا بالذي هو خير. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أما بعد jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah pada saat ini dengan inayah berkah izin kasih sayang Allah kita tertuntut semua melakukan ibadah Jumat, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang saat ini Dia anugerahkan kepada kita, yang tentu pertama kita syukuri. Walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada sejumlah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab. Yang pertama adalah para pemimpin, para imam, kepala-kepala sekolah, guru-guru, kepala rumah tangga, pimpinan perusahaan dan seterusnya. Mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab membawahi banyak orang dan mengayomi banyak orang itu dituntut untuk berlaku adil dalam hal pemberian hak dan jatah-jatah yang seharusnya diterima oleh orang-orang bawahan. Di dalam fikih Islam itu dinamakan istilah al-qismah atau pembagian hak jatah yang seharusnya. Yang mendasari hal ini adalah bahwa Allah menetapkan itu adanya hak milik orang lain, dan Rasul juga menetapkan dan Allah memberikan petunjuk kepada Rasul untuk melakukan pembagian jatah secara baik. Mari kita lihat dari dalil utama yang berkenaan dengan ini. Dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar."
beritahu kepada mereka, hai Syuaib, Nabi Syuaib, bahwasanya air sumur yang ada itu adalah harus dibagi secara jatah, baik untuk manusia ataupun binatang. Setiap yang mendapatkan jatah minum itu sesuai dengan gilirannya. Ini yang pertama, bahwa sejak zaman dahulu sudah ada itu pembagian yang ada. Yang kedua adalah dalam surah An-Nisa, فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ. Kalau pembagian jatah hak sudah datang waktunya pada kaum kerabat, pada anak-anak yatim, pada kaum fukara, maka berikanlah mereka rezekinya dari jatah-jatah yang telah disiapkan. Yang ketiga adalah dalam pertempuran Hunain, perang Khaybar, di saat kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan sekaligus rampasan perang yang begitu banyak, maka Rasulullah SAW itu membagi berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4/5 untuk kaum mujahidin, mereka yang berjuang. 1/5 diperuntukkan untuk rasul, kaum fukara, orang miskin, orang yatim, dan seterusnya yang ada di jalan Allah. Sedikit, tetapi mereka yang berjuang yang diberikan. Wa'lamu anna ma ghanimtum, ketahuilah hai orang-orang, apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan, min syai'in fa anna lillahi khumsa, bahwa sesungguhnya peruntukan bagi Allah hanyalah 1/5 saja. Demikian juga untuk rasul, wadil qurba, dan kaum kerabatnya Rasul, wal yatama, kaum orang-orang yatim dan fakir miskin. Seperti inilah yang mendasari di dalam Islam. Kemudian mari kita lihat bahwa pembagian ini di dalam kehidupan masyarakat ada yang disebabkan, jatah-jatah orang itu ada disebabkan karena transaksi. Misalnya ada orang yang bersekutu, bermodal bersama untuk membangun suatu usaha, pekerjaan, bisnis, ataupun proyek. Maka orang itu berbagi atas hak. Ada yang berbagi atas modal, ada yang berbagi atas kemampuan, dan seterusnya. Di saat tiba masanya untuk ditentukan yang mana menjadi hak, itu harus dilakukan pembagian. Maka pembagian itu sesuai dengan kesepakatan. Ada barang yang bisa dibagi, ada hal yang bisa dibagi secara langsung, ada yang tidak. Hal-hal yang bisa dibagi secara langsung di dalam Islam itu ada yang namanya al-mauzunat, hal-hal yang bisa ditimbang. Maka hak itu dibagi berdasarkan atas timbangan. Ada yang dibagi berdasarkan atas gantangannya, liternya, ya, sah pada zaman dahulu. Maka pembagian itu dibagi berdasarkan atas gantangannya. Ada yang dibagi berdasarkan atas al-dirah atau meteran. Meterannya orang dulu adalah menggunakan hasta. Maka seperti kain misalnya, maka itu dibagi berdasarkan itu. Dan ada yang dibagi berdasarkan hitungan, seperti botol, ya, barang yang sejenis, rumah 1, 2, 3.
mobil yang satu merek, barang-barang yang sejenis satu merek itu, maka itu akan dibagi berdasarkan atas hitungan 1, 2, 3. Bagaimana barang yang tidak bisa dibagi dan apabila dibagi dia akan rusak? Contohnya, ada orang memiliki kepemilikan syarikat tidak atas usahanya, tetapi berdasarkan atas anugerah, mendapatkan warisan satu rumah, sementara ada yang mendapat anggota yang berhak itu 2 orang. Ada yang berupa sawah atau ada berupa kendaraan yang dimiliki oleh satu orang. Bagaimana atas cara berbagi? Di dalam fikih Islam namanya ada dikatakan at-taradhi atau pembagian berdasarkan atas kerelaan. Apa yang dibagi adalah al-qimah atau nilainya. Maka status hukum pembagian pada barang-barang yang tidak bisa dibagi secara hitungan tadi, karena dia merupakan satu nilai, maka hukum yang berlaku adalah hukum jual beli. Tidak. Yang memberi adalah yang menjual, yang menerima adalah membeli. Contoh yang nyata, satu rumah terdiri dari pekarangan depan, ruangan tamu, ruangan tidur, dapur, dan kamar mandi. 2 orang yang memilikinya. Di saat orang ini dua-duanya tidak bertengkar, maka dia bisa membagi berdasarkan atas keridhaan. Tetapi apabila dia bertengkar, maka dia dibagi oleh pengadilan atau pihak berwenang atau orang yang mampu memaksa keduanya dengan cara paksa, tetapi berdasarkan atas hukum jual beli. Bagaimana? Si A mendapatkan pekarangan, kamar ruang tamu, dan ruangan keluarga. Si B mendapatkan kamar tidur, kemudian dapur, dan pekarangan belakang serta kamar mandi. Ya. Maka ketetapan yang ridho atau dipaksa, kalau ridho adalah mereka berunding, adalah bahwa saya akan mengambil, karena ini rumah ini mereka semua memilikinya, ya, mereka semua memilikinya. Maka apabila mereka ridho, dia mengatakan saya cukup ruangan tamu dengan pekarangan depan, ya, ditambah ruangan belajar misalnya, maka ketika dia mengambil dari ini, dari yang berarti haknya terhadap dapur dan terhadap kamar mandi dengan pekarangan belakang, dia tukar dengan haknya saudaranya pada ruangan tamu tadi, ya, dengan pekarangan depan ditukar, dan ini namanya jual beli. Ya. Ketika salah satunya tidak bisa bersepakat bahwa satu rumah adalah milik bersama, maka yang lain membayarnya dengan nilai. Ini namanya qismatut taradhi, pembagian atas dasar keridhaan, dan ini hukumnya adalah jual beli. Anda menjual, saya membeli, saya membeli, Anda menjual. Seperti itu. Baik. Ini namanya qismatut taradhi. Ada lagi pembagian pada barang-barang kepemilikan tadi yang merupakan barang yang bisa dihitung, tetapi berselisih orang bisa dihitung. Misalnya, ya, seseorang meninggal, kemudian meninggalkan satu mobil, di mana mobil itu mereknya sama. Taruhlah sekarang kalau kita katakan ya Innova, mereknya sama, tahunnya sama, jenisnya sama, 2 mobil. Ya. Ketika mobil itu dimiliki oleh dua-duanya, ternyata, dan mobil ini belum ada kesepakatan di antara mereka adalah dibagi, dua-duanya dibagi. Ketika terjadi perselisihan di antara mereka, ya, hanya beda warna. Ada yang mau warna merah, ada yang mau warna hitam. Akhirnya berselisih.
Maka di sini ada namanya qismatul ijbari, dibagi jatahnya secara wajib hukumnya oleh pengadilan, oleh hakim, oleh pihak-pihak yang bisa memaksakannya berdua, bahwa jatahmu adalah yang merah, jatahmu adalah yang biru. Untuk menentukan merah dan hitam, merah hitam tadi, merah dan hitam adalah diundi, berlaku hukum undian. Maka diundilah keduanya, kemudian dipisahkan karena barangnya bisa dibagi berdasarkan atas hitungan, maka dibagi berdasarkan hitungan. Kamu satu dan ini satu, yang ini haknya sudah. Ini namanya qismatul ijbar. Ini tujuannya adalah pembagian secara keras atau secara paksa. Qismatul ijbar. Selama memungkinkan untuk dibagi secara ridho, maka mereka keduanya didamaikan. Sama sekarang ini, terkadang kita mendapatkan juga pembagian dari pihak yang berwenang, apakah dari masjid, dari pemerintah, atau dari hasil ini dan itu. Maka yang dibagikan itu tiada lain adalah hak kita sendiri. Maka hukumnya di dalam Islam, pembagian ini harus adil berdasarkan atas prinsip-prinsip keredaan. Dan apabila tidak adil cara pembagiannya, maka itulah mereka yang akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Mereka akan diminta, dituntut untuk menyelesaikan perkara-perkara. Adapun sisi manfaat daripada pembagian-pembagian ini adalah, yang pertama adalah bahwa setiap orang itu bisa mendapatkan haknya dari serikatnya, apakah secara rela, sesama rela, ataukah secara paksa. Tetapi hak itu ada selama dia berserikat, baik berserikat karena usaha bersama ataupun karena anugerah, seperti hadiah. Orang menghadiahkan satu barang kepada dua orang yang tidak dibagi, maka statusnya bisa dibagi dengan cara ridha atau paksa, dengan melihat barang atau benda. Yang kedua adalah bahwa hal yang dimiliki bersama hendaknya ditentukan pembagiannya agar manusia itu terbebas dari buruknya berserikat, buruknya kebersamaan. Manusia kadang-kadang bersaudara, bersahabat, berteman, tetapi pada prinsip-prinsip tertentu berbeda, sehingga dia harus berpisah. Maka hak-haknya bisa dibagi berdasarkan atas pembagian yang jelas. Yang ketiga, manfaatnya adalah bahwa pembagian secara syariat ini terbebasnya seseorang dari campur tangan pihak-pihak lain terhadap hak yang seharusnya dia gunakan. Ada saja hak kita yang bisa kita berikan kepada orang, bisa kita titipkan kepada orang, bisa kita pinjamkan kepada orang. Akan tetapi karena ada haknya orang di dalam hak kita, maka ada campur tangan orang pada hak-hak kita yang ingin kita sampaikan. Oleh karena itu perlu dipikirkan bahwa selama masih ada hak-hak orang lain pada kita, segera dipisahkan. Jangan biarkan itu berlarut-larut. Dan apabila ajal yang menjemput datang, maka itu akan lebih sulit lagi dipisahkan. Jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam seluruh hal berkenaan dengan hak-hak manusia ada ketentuannya. Sekecil apapun hak seseorang itu bisa diberikan haknya. Kalau tidak bisa diberikan secara ain atau bendanya, maka berikanlah secara nilai. Dan ini adalah hal yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Astaghfirullah.
لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.